Sebelum jasad Allah ciptakan, ruh sudah diciptakan oleh Allah. Maka ruh manusia itu ketika diciptakan ditanya oleh Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Hai, apakah kalian mau mengakui bahwa aku ini Tuhan kamu? Maka ruh manusia menjawab, qalu bala syahidna ya Rabb, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Ternyata kita sudah tekan kontrak di hadapan Allah, tertanda haji pucung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Bang Cide El Bagir. Oke, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimin ulama, para guru, para asatidzah, terkhusus guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam ini. Di antaranya yang sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Makbullah, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Nurdin, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Mulyadi Haid, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Lili Firdaus, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Hidayatullah, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Yusuf, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Magadir, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Nasih, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Nurdin, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Yusuf, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Aceh Sumitra, Ketua RW 04 Bapak Haji Abidin, Ketua RT 01 Bapak Haji Buyung Daud, para guru-guru yang lain yang gak disebut namanya, mohon maaf karena memang segini doang yang dicatetin. Namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, terkhusus keluarga besar almarhum Al-Maghfurlah Bapak Muhammad Zain bin Bapak Muhammad Zaini bin Muhammad Zain, itu Ibu Hajah Dihana Manurang. Ya, kok maafin ya Di. Mudah-mudahan segenap para ibu bapak hadirin hadirat jamaah majelis haul yang insya Allah hadir dan kumpul kita malam ini dalam rangka mengiringi doa di haul ke-27 orang tua kami almarhum wal maghfurlah Bapak Muhammad Zaini bin Muhammad Jen, dan sekaligus tasyakuran khitanan Ananda Muhammad Kenzi Perlindungan Guru Kenzi Guru kemarin beloknya Abinaya, ya maafin Guru tunduk dari dulu. Mudah-mudahan iringan doa kita semua almarhum yang kita haulkan malam ini senantiasa diampuni dosa dan kesalahannya. Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Putra yang dihitan kita doain juga mudah-mudahan cepat waras dan insya Allah kelak jadi anak yang soleh, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, dan kelak menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin jamaah yang berbahagia, bicara haul
Kita semua yang hadir malam ini mendoakan yang dihaulkan almarhum wal maghfurlah Engkong Haji Muhammad Zaini. Beliau sudah 27 tahun yang lalu meninggalkan kita. Bicara meninggalkan kita, semua keluarga ditinggalin. Al-Imam Abu Duraid pernah bilang, innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan limawa'ah. Beliau bilang orang itu kalau udah nggak ada akan jadi cerita bagi orang yang masih ada. Maka bikinlah cerita yang baik-baik buat orang yang kau tinggalkan. Sebab baik tidaknya cerita orang setelah kita tidak ada tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Almarhum wal maghfurlah Bapak Muhammad Zaini udah ninggalin kita. Berarti beliau sudah meninggalkan kenangan cerita begitu banyak buat anak, cucu, mantu dan keluarga, bahkan orang gang pucuk. Kita yang masih hidup lagi bikin cerita. Maka orang yang sudah meninggal dunia disuruh ceritain kebaikan-kebaikannya. Gak boleh orang udah mati diceritain kejelekannya. Kecuali yang mati orang kafir. Kalau orang kafir mati boleh kita omongin kejelekannya. Mana buktinya itu Fir'aun? Kita omongin mulu. Kenapa? Kafir, kejelekan Fir'aun tertulis di Quran. Kita omongin kejelekannya Fir'aun di mana-mana supaya jangan niru kayak kelakuan Fir'aun. Jangankan kelakuannya Bu, namanya aja orang nggak pakai. Dia belum pernah dengar kenalan Bang, nama lu siapa? Fir'aun. Ketika dia seorang mukmin meninggal dunia, maka disuruh ingetin, sebutin kebaikan-kebaikannya. Almarhum wal maghfurlah udah ninggalin kita, maka beliau sudah ninggalin cerita. Nah, kita yang masih hidup lagi bikin cerita. Supaya apa? Supaya nanti kita mati diceritain yang baik-baik. Gajah mati ninggalin gading, macan mati ninggalin belang. Kita pengen meninggal dunia, meninggalkan cerita yang baik-baik buat orang yang kita tinggalin. Begitu banyak contoh dari guru-guru kita. Saya punya guru almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Nur Ali. Beliau pendiri Pondok Pesantren At-Taqwa Ujung Harapan Bahagia Bekasi. Beliau bukan sekedar ulama, tetapi beliau juga mujahid fisabilillah. Yang kena julukannya Singa Kerawang Bekasi, bahkan berjuluk si belut putih. Luar biasa beliau, malam perang siang ngajar, siang perang malam ngajar. Begitu banyak cerita-cerita beliau. Wafat tahun 1992. Sampai detik ini makam beliau nggak pernah berhenti diziarahi orang. Anak, keluarga, jamaah, santri, murid-murid beliau selalu ingat mengenang kebaikan-kebaikan almarhum. Saya punya guru almarhum wal maghfurlah Abu Yake Haji Ahmad Zayadi Muhajir, pendiri Pondok Pesantren Aziyadah Tanah 80 Klender Durensawit Jakarta Timur Indonesia. Wafat tahun 1994, 2 tahun setelah al-maghfurlah Kiai Nur Ali. Beliau dikenal sebagai Muallim Zayadi. Begitu mulia akhlak kemuliaan beliau. Sampai detik ini beliau meninggal, bahkan dihaulkan setiap tahun. Nggak pernah berhenti yang namanya doa dari santri, murid dan jamaah-jamaah. Maka kita pun pengen kayak begitu, bikin cerita yang cakep-cakep kok.
Jangan ceritanya kebaca itu mulu. Kayak sinetron Indosiar. Jeritan hati sang istri. Yang kalau hari itu siang malam sore subuh ada tuh film. Ceritanya udah kebaca banget, pacaran, ketemu, kawin, bahagia, naik karirnya di kantor, jadi orang hebat. 2 bulan kemudian ada tulisannya, bener kan? Ketemu cewek cakep, wah demen, akhirnya dia nikah lagi, diporotin duitnya kok, jatuh miskin, akhirnya jadi gelandangan, jadi gembel, pulang ke bini yang tua diusir. Akhirnya di jalanan kehujanan, gede kencang angin, ada mobil lewat tabrak juga, bawa ke rumah sakit, baru soundtracknya ku menangis. Membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini. Lagunya Rosa. Ceritanya kebaca. Maka kita ini lagi bikin cerita. Maka orang yang dihaulkan udah kita ceritain. Ceritanya begitu banyak, maka manusia yang tinggal di alam dunia ini beberapa tahap alam yang kita lalui. Mula-mula kan tinggalnya kita bukan di gang Pucung, Bu. Tinggal kita jauh di alam arwah. Sebelum jasad Allah ciptakan, ruh sudah diciptakan oleh Allah. Maka ruh manusia itu ketika diciptakan ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Hai, apakah kalian mau mengakui bahwa aku ini Tuhan kamu? Maka ruh manusia menjawab, qalu bala syahidna ya Rabb, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Ternyata kita sudah tekan kontrak di hadapan Allah, tertanda Haji Pucung. Kita udah tekan kontrak. Nggak lama kita di alam arwah, nggak tahu Allah yang tahu, pindah lagi kita arwah kita, ruh kita dipindahin. Pindah kemana? Pindah ke alam arham, alam kandungan emak. Berapa lama? Ada yang 9 bulan, ada yang 13 bulan, gunting kebo. Ada yang cuma 7 bulan tinggal di situ. Maka orang lahir 7 bulan prematur. Itu kandungan tua 7 bulan. Maka naik 8 bulan balik muda lagi tuh kandungan. Naik 9 bulan jadi tua lagi. Maka 4 bulan 10 hari udah sempurna di situ. Ditiupkan ruh, jasad kita udah berbentuk ruh, ditiupin, dicatat jodoh, rizki, ajalnya. Maka 4 bulan 10 hari ibu lagi ngandung, bocah dalam perut udah bergerak-gerak. Ada yang nendang-nendang tuh bocah. Tendang, nganya kencang. Buat tendangan Cristiano Ronaldo, mantan pemain Real Madrid, yang nomor punggung 7, pindah ke Juventus, sekarang pindah lagi ke MU. Tendangannya bengkok pisang. Kalau dapat umpan dari Karim Benzema langsung gol, cakep. Tendangan Cristiano Ronaldo. Ada yang nyundul-nyundul di perut, bang, bocah masih kecil, ya bang baik. Mana sundulannya kencang kayak sundulan Charles Puyol, mantan pemain Barcelona, yang nomor punggung 5, pemain belakang kalau nyerang ke depan dapat umpan dari Iniesta, langsung disundul, cakep, kepalanya nggak payah. Ternyata kita di situ hidup tuh. Yang kesiksa siapa? Emak kita. Makanya ini jangan macam-macam sama emak. Emakmu lagi ngidam 2 bulan aja udah wah ya kok udah keseks lah. Muka tiap jam yang lagi ngidam dia pinta yang aneh-aneh. Tengah malam pengen banget nyium pala kereta. Belum kelar ngomong. Ngidam begitu emang, bang, orang perempuan yang diminta yang aneh-aneh. Pengen banget tengah malam megang pisang.
Ngapa tahu kok? Maksudnya lakinya Ustaz pulang ceramah dikasih besek, dalamnya ada pisangnya. Pikiran lu kesono aja. Pisang dicekelin aja, dikupas kagak, dimakan kagak. Kesiksa tuh emak kita, dapat 9 bulan tambah kesiksa. Wahnan ada wahnin, kelemahan di atas kelemahan. Emak kalau udah 9 bulan po tidur miring kayak nomor 3, celentang kayak gubah masjid, tengkurap takun jomplang. Tuh perjuangannya emak. Detik-detik mau ngelahirin, pilihan 2, kalau gak hidup sakit mulus jadi 1 penyakit, dicari lagi yang mulus. Aduh bang, ya Allah bang, laki kita nyamperin dikit banget kok, ngomongnya sabar neng, emang udah bagian lu segitu doang, orang lagi mah kok. Dibawa ke bidan diperiksa, pembukaan 1, pembukaan 2 sampai pembukaan 9 kagak terbuka-buka. Laki panik, bini ngobrol anak tapi sempat ngerokok. Orang panik. Detik-detik lahirin, keluar anak brol ke alam dunia. Mak sakit, perih, berlumur darah, ngomong mak sambil ngerintih, alhamdulillah anak gua selamat. Bener bu, nggak ada mama habis ngelahirin marah-marah. Anak kuat tunjuk-tunjuk gara-gara lu sialan gak. Dimandiin saya ngomong mak tuh kita baru lahir, dimandiin, berdoa, ditimang. Saking sakitnya beranak sampai lupa anak apa, anak udah anak apa, kakinya ngomong barisan lu keluarin. Luar biasa perjuangannya. Ternyata kita itu nggak kekal di alam arham, pindah kita kemana? Apa sih dong? Ini mana juga ngiatin gua. Nggak kekal di alam arham, pindah kita kemana? Condet. Pindah ke alam dunia. Dari mulai bayi, tumbuh ke kanak-kanak sampai remaja, akil balik, kontrak kita di hadapan Allah di alam arwah. Hari ini kita buktiin, kita pengen ibadah bahwa mengakui Allah Tuhan kita pengen ibadah, mengabdi kepada Allah. Maka ini semua persiapan kita semua hidup di dunia. Persiapan apa? Persiapan untuk pindah lagi ke alam berikutnya, yaitu alam barzah. Ini kita lagi transit. Makanya bang, kita nih dunia terminal. Yang namanya terminal tempat transit enggak lama. Tempat ngaso, yang namanya tempat ngaso enggak lama. Maka orang meninggal dunia disebut telah berpulang ke rahmatullah. Benar? Ternyata kita bakal pulang. Ngomongin pulang, hakikatnya enak orang pulang. Mana contohnya? Dulu kita masih kecil bang, zaman sekolah di SD, ada gurunya galak banget pelajaran, kita kagak demen. Diumumin sama kepala sekolah, anak-anak berhubung gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Dirangkut kita lompat dari atas meja, manggul kempek. Bocah nggak paham sekarang, anak sekarang kempek tas, lari kita, hore boleh pulang. Kenapa? Karena enak, boleh pulang. Ngomongin pulang enak. Lebaran kita semua bakal pulang. Pulang kemana? Pulang kampung. Mudik maka gak boleh, Pak, dilarang. Mudik dilarang gara-gara pandemi. Kalau pulang kampung boleh. Itu kata dia pulang kampung. Kenapa pulang kampung? Enak, pengen ketemu saudara di kampung, lebaran, suasana di kampung indah, masa-masa kecil kebayang udah. Maka lebaran kemarin gara-gara pandemi itu puasa hebat tuh, puasa terhebat, puasa istimewa. Pintu surga semua dibuka, pintu perbatasan ditutup. Wah, orang agak sabar, pulang aja berangkat. Dibela-belain tuh naik motor Mio kan joknya pendek, sambung pakai papan, tumpuk 3, nyampe ke Brebes.
Lu bela-belain pengen ketemu sama saudara, alhamdulillah. Pulang kampung enak, pulang haji enak. Kita kalau pergi haji, ibu bapak, kalau udah ngelaksanain tawaf wada, udah kebayang tuh genteng rumah kita. Ya Allah, enak banget pulang nih, pulang haji, girang ketemu saudara, selamat sampai tanah air, dijemput di bandara kok, mas saudara keluarga satu bos yang jemput, ya Allah, sampai di rumah disambut, dipasangin petasan, pakai hadroh, boleh dibacain sholawat dustur, duduk digelarin ambal, digelarin kasur, duduk kasur pengantin. Cerita itu asal ada tamu datang jadi cerita dari pagi sampai sore, cerita tentang di Mekah, di Madinah diceritain mulu dari pagi sampai sore sampai lupa sembahyang. Kenapa? Karena pulang haji enak. Setelah kita acara malam ini di kediaman almarhum Baba Zaini, kita semua pasti pulang, Bang. Pulang kemana? Pulang ke rumah masing-masing. Orang jadi gak ngeliatin lu ya. Dia harus ngeliatin pegangan itu. Nggak kemana. Kemana lu? Biarin Bang, gedenya jadi kiai. Jadi ceramah direcokin aja kan. Bu, setelah kita acara malam ini di sini, kita semua pasti pulang, Bang. Pulang kemana? Pulang ke rumah masing-masing. Enak nggak? Enak, Bu, besek. Setelah kita tinggal di dunia ini, kita bakal pulang mana? Ke rahmatullah. Enak. Nah, lu dan kata enak takut besok. Lompongan ini ngomong enak rada berat. Kenapa berat? Masih ganjel di hati. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup. Bekal belum cukup. Maka kita semuanya hari ini lagi nunggu giliran. Manfaatnya haul begitu besar dan banyak. Di antaranya haul bermanfaat buat orang yang dihaulkan. Almarhum Bapak Haji Muhammad Zaini girang gembira malam ini dapat kiriman doa, dibacain doa, khatmul Quran, dibacain zikir, tahlil, surah yasin, doa yang kita panjatkan malam ini. Semua itu pahalanya sampai buat beliau, kuburan beliau jadi raudhah min riyadhil jannah, terang ada dapat kiriman doa. Maka kita pengen ntar meninggal dunia dikirimin doa. Orang mati kayak orang tenggelam di laut. Orang lagi tenggelam di laut, Bang, dikirimin apa aja nggak mau, lagi tenggelam. Dikasih duit 2 karung, kagak, nggak bakal mau. Orang lagi kolak, yang dia mau apa? Ban mobil yang udah dikompak. Girang itu buat pelindung jadi pelampung dia. Kenapa? Karena itu yang dibutuhin. Sama orang meninggal pun yang dibutuhin doa. Kata siapa mati? Kata kita yang hidup. Bapak Haji Zaini mati, Bang. Kata siapa? Kata yang hidup. Padahal mah yang lagi ngalamin pindah dari dunia ke alam barzah. Ustaz kasar banget ngomongnya mati, emang mati. Orang bilang aja Ustaz meninggal, kan gitu rada sopanan. Mati itu bahasa Arab. Boleh ngomong mati, si pulang mati, boleh. Karena emang bahasa Arab, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Benar kan? Nggak ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal. Nggak ada. Si pulang mati, kata yang siapa? Kata yang hidup. Ini lagi ngalamin pindah, ada kehidupan di alam barzah. Girang orang tua dapat kiriman doa. Makanya jangan berhenti ngirimin doa. Orang tua kita, arwah almarhum, almarhumah orang-orang tua kita, ibu bapak kita yang udah kagak ada, ruhnya pada nyampe tuh, Bang. Arwahnya kapan? Malam Jumat, malam nisfu Sya'ban, malam takbiran. Datang kemana? Ke rumahnya masing-masing.
ngelihat anaknya malam Jumat doain apa enggak, ngelihat anaknya kumpul zikir apa enggak, ngirimin Fatihah apa enggak, ketika anak cucunya kumpul di rumah baca Yasin, didoain orang tua yang kagak ada, girang orang tua ruhnya datang ke rumah, girang senyum, didoain lagi kita sama orang tua kita di kuburan. Ya Allah, gua doain Ji, lu biar sehat panjang umur berkah luar biasa. Maka orang datang ziarah ke kubur bang nyebutnya kok assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kenapa assalamualaikum? Karena ada penghuninya di dalam. Nggak mungkin assalamualaikum. Kalau assalamualaikum sono mayatnya Los Angeles Amerika. Tapi assalamualaikum ya ahlal kubur, itu penghuni kubur nyaut kita salam, yang disautin waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma kita yang ziarah kagak denger dia nyaut. Andai kata denger kagak jadi ziarah. Assalamualaikum ya ahlal kubur, waalaikumsalam, gitu nyampe. Itu pasti abis kita lempar kok. Surat Yasin abis kita adakan, sudah dipit putus, sudah ngibrit hari. Kenapa? Ada penampakan. Maka datangnya ziarahnya. Girang hari Jumat kita datang. Ini kadang-kadang aneh ke kuburan orang tua setahun sekali, lebaran doang. Allah udah nyekar. Mungkin di bawah pacu, di bawah jekoreng kuburan emaknya tidak sangat kubur. Kembang doang ditaruhin di kuburan, banyak pun kembang ketiga plastik ditaruhin, air mawar 3 ember disiram, kembangnya bagi lakukan dalam kubur. Orang-orang yang baca doa baca Fatihah kagak, ini kagak aja ngomong di kuburannya. Karena udah tahu nih ya, besok habis lebaran gue mau hajatan gitu. Lucu nih yang nyonatinnya ya, doainnya biar jangan hujan, jangan banyak. Tuh kalau rumahnya bisa hidup bisa dicekek kuburan. Datang kita ke kubur doain, alhamdulillah. Manfaat yang kedua, haul itu apa? Bermanfaat buat orang yang bikinin haul. Siapa yang bikinin haul nih? Anak cucu mantu almarhum almarhum Bang Zaini. Girang jauh-jauh hari udah rapat musyawarah bikin haul, warga diundang semua melalui grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian buat saudara-saudara semua ya. Mari sama-sama kita rapat musyawarah mau haul. Kira-kira kapan? Ayo tentuin. Ji, lu nyaut Ji, Ji monitor. Ini kirim gua dulu mau WA P doang Ji, lu checklist marah-marah nih. Barang ini kan lagi musyawarah keluarga. Ya udah kumpul kapan? Ya udah tentuin, ya udah kita haul nih masing-masingnya. Lu mau ngeluarin apa? Anak yang pertama beda, gua mau bagian tenda dah, urusan gua sama sistem. Anak yang kedua nyaut, ya udah urusan guru-guru, kiai-kiai, urusan gua ini semua. Kira-kira kita ngundang siapa nih drama? Anak yang ketiga nyeletuk, nyetilah. Apa sih kok tahu? Ya orang lagi musyawarah, orang lagi musyawarah ini ceritanya ya. Kira-kira berapa itu dia? Jelek. Udah yang itu anak keempat udah urusan gua, dia paling juga jeban. Ya kenapa orang lagi musyawarah? Ini kan ceritanya lagi musyawarah keluarga. Anak yang udah terakhir ngomong, ya ampun emang bang, gara-gara COVID ini kerjaan agak ada gua. Terus bagaimana emang di PHK ya, kerja kagak, gajian belum gua. Ada gua bantuin gelar-gelarin tiker aja. Itu yang bantuin gelar tiker dapat pahala tetap, alhamdulillah. Tuh semuanya keluarga kompak. Ini bakti tanda seorang anak sama orang tua. Ingat. Makanya guru saya bilang almarhum almarhum Kiai Haji Nurul Anwar LC, beliau putra almarhum Kiai Nur Ali. Apa kata beliau? Berbakti kepada orang tua yang masih hidup hukumnya wajib. Lebih wajib lagi berbakti dengan orang tua yang sudah meninggal dunia. Yang macam-macam kita sama orang tua. Makanya bang, masya Allah kalau kita pikir-pikir raba dada kita, ya Allah dulu kita belum jadi orang tua, sekarang udah jadi orang tua. Ternyata orang tua dulu pernah ngomong, ntar lu ngasain lo jadi orang tua, bagaimana rasanya jadi orang tua. Ternyata bener. Lihat orang-orang tua dulu istiqomahnya luar biasa, pengorbanannya pala jadi kaki-kaki jadi pala. Tolong, babal cuma tamat SD, lu kudu sarjana, tuh orang tua dulu. Babal cuma jadi RT, lu camat, babal tukang tambal ban, lu kudu punya pabrik ban. Biarin babal nih, pala jadi kaki jadi kepala, asal lu tetap sekolah, orang tua. Bener kok? Orang tua begitu, jadi makanya kita mana pengorbanan buat orang tua.
Orang tua mau mampu dikit-dikit apa? Jual tanah buat anak, beli rumah buat anak, beli motor buat anak. Mana ada orang tua, mana ada anak orang tua? Nggak ada. Apa pernah kita semua di sini hadir sini beli beras karung seminggu sekali buat orang tua? Kagak. Kagak atau gua kagak? Ada. Bener bu? Gimana bagi orang tua habis diperoleh semuanya. Orang tua kita matinya ninggalin tanah, ninggalin sawah, ninggalin bandar, ninggalin kontrakan. Buat siapa? Buat anaknya. Kita yang ditinggalin jual-jual doang. Itu orang tua. Makanya Masya Allah bang, kok kalau ngomongin orang tua, ya Allah hati udah anu banget. Berasa banyak kita kesusahan, banyak dosa sama orang tua. Makanya kalau malam takbiran nih, empok nih saya bilangin, itu bawain makanan emak tuh, emak bawain makanan duluan. Laki juga nyuruh, neng ono bawain emak lu, emak nong bawain apaan kayak ono, ya lu masak apa lebaran itu? Anu bang ini ada tupat doang sama opor, ya lu buang sono. Assalamualaikum ya, Assalamualaikum, nenek tidur kan malam takbiran, Assalamualaikum ya. Salam, lu nyampe naiknya lebaran lu bawa apa yang bikin saya ada tupat lah nih mau opor ayam. Apa yang diucapin mak kita yang diomongin? Lah emang lu punya ayam di? Oh laki saya ayam siapa gitu? Ya Allah. Apa yang diomongin mak? Emang lu bagian bagi gua? Emang anak lu udah tinggalin? Masih mikir begitu bang? Bener bu? Itu orang tua emak, emang anak lo udah tinggalin. Nenek kalau udah punya cucu, sayangan cucu sama anaknya, ya khawatir buat bercucu. Mana buktinya? Itu film situ mumpung tilek sayangnya masih ada nama Jul. Satu dimodelin salon, si Jul lebih motor, semandra bisa ngali 50.000 juga. Semandra anaknya itu, ya Allah, mau kesotot di mandra, biarin. Kalau tahun begini jangan dibianakin gua. Lagi kita asal usulnya orang banyak begini kangen yang nyakitin semua. Hei Mandra, lu mau kemana? Mau bunuh diri? Begini udah dia. Lu belum mandi Mandra, biarin. Masih mau bunuh diri, mau mandi dulu. Mandra kesel banget. Kenapa? Orang tua kalau udah punya cucu sayang sama cucunya, khawatir banget. Emang anak lo udah tinggalin gitu, emak tuh. Lebaran pertama datengin, pertama kita datang sebagai anak orang tua. Sembayang id kelar setengah 8, ajak udah anak kita bang. Ini nyalo dan lo udah nih, dan anak aku mandiin buruan kita lebaran lo. Ya ke rumahnya, kita berangkat itu. Assalamualaikum depan rumahnya, assalamualaikum ya. Assalamualaikum mbak. Lebaran pertama tahu sendiri air mata emang menggerujuk aja pun. Netes air mata, assalamualaikum mbak. Nyampe gitu, salah. Maafin mbak, lebaran dulu. Nangis sambil ngomong ke belah. Nangis gitu. Nangis dari setengah 8 sampai setengah 11. Lama nangis apa? Ngomongnya belum makan ini saya. Apa katanya? Nah nih makan di belakang nonton. Emang opor yang bawain malam itu. Itu kan sama opor. Lu yang bawain akan malam ini loh. Jangan barang emang anak sial diangkalan. Dia bawa, dia makan. Masih dipikirin kita orang tua biar kata kita udah masing-masing rumah tangga, bener bu? Tuh mak. Makanya jangan nggak ada ruginya anak bang, pak, bu, sehebat apapun seorang anak biar pinter banget, titelnya tinggi, jabatannya tinggi itu anak, punya titel doktor, profesor, SHM, MBA, sekolahnya di luar negeri, S1, S2, S3, S ketok, SLR. Anak biar disebut al-mukarram banget, disebut kiai banget, ceramah kemana-mana pakai dijemput, diarak pakai hadroh, dicium tangannya bolak-balik sama jamaah. Udang-udang kayak ban Vespa, sorban nyengser, pergi haji tiap tahun mondar-mandir ke Mekah, umroh biasa bulan berangkat, sedekahnya paling banyak. Tapi satu, dia durhaka dengan kedua orang tuanya, segala amal ibadahnya di hadapan Allah ditolak mentah-mentah. Ini ceramah kalau lapar emang begini bang. Lapar disini ceramah ini. Ini yang mati-mati ngomong orang tua. Haus saya. Ini ada pokmari kekurangan ion saya ini. Minum buah air bening nih, enak. Air bening enak nih. Sekarang Jepang hidupnya
Enak minum air putih kok. Jadi enggak berani. Alhamdulillah, enak. Air bening. Air bening ini. Kalau air putih mah susu. Ini mah air bening. Bukan air putih, bukan air putih. Air bening, bukan air putih. Kalau air putih susu. Bukan susu. Susu kalau air putih susu. Karena susu itu baik buat pertumbuhan laki-laki. Itu kata dokter. Sebab bayi laki sama bayi perempuan beda. Kalau bayi perempuan usianya 2 tahun doang. Kalau bayi laki usianya bang, loh, sampai 50 tahun masih. Banyak hati pada mati. Nggak ada giginya. Terus bang, jangan macam-macam ngomong orang tua. Bu, ini buat anak-anak muda, masya Allah ada bocah kampung saya cerita, ya Allah tuh bocah, babanya mati bang, babanya mati, tahlil dah sampai 7 malam kan, kamu dia ngeluh, apa dia bilang, ya Allah Ustaz, matanya masih ngantuk aja, malah uyang, dengar kurang tidur, malam gadang, tahlil mulu maki-aki ini, malah ngajiin kuburan lagi, ribet badan, lagian hati-hati pakai mati lagi, capek gadangnya tiap malam, ya Allah bang. Saya bilang, lu baru 7 malam gadangin orang tua lu berapa tahun digadangin sama emak sama bapak lu? Saya bilang begitu. Lihat pala bapak lu, pala jadi kaki-kaki jadi pala, berangkat gelap, pulang gelap, utang tak banyak. Oh, mau kaya kalau utang numpuk. Kenapa pulang kudu bawa duit, nyari nafkah buat anak, buat bini? Tuh luar biasa perjuangan orang tua. Sehebat-hebatnya emak ada capeknya, ada. Punya anak kecil tengah malam masih melek aja tuh bocah. Kesian main itu capeknya, Allah bang, laki gue mana tau ini baba lu dah, ya Allah mata gue ngantuk banget, ini bocah masih melek aja, ini bagaimana caranya ya? Baba lu, mana sih baba lu? Ya Allah, baba lu kan orang laki, akal lu banyak, takutin dia bocah biar tidur ini. Bapak orang tua laki, masya Allah, akalnya banyak, dia keluar rumah kok dia mempet pojokan jendela sambil nongkrong. Bininya ngomong tidur ada anjing tuh di samping. Tidur ada anjing di samping. Kayaknya tuh bocah ketakutan tidur. Padahal kan lakinya dia anjing. Orang tua laki apa banyak, masya Allah. Jangan pernah kita kecil hati mau ngurusin orang tua, masya Allah berkah, amin. Anak cucu mantu yang dikeluarin harta, kumpulin harta kita sebanyak-banyaknya dah buat tebus jasa kedua orang tua kita, kagak bakal ketebus. Jangan harap kita mati didoain sama anak-anak kita kalau sekarang adik kita udah gak mau doain orang tua yang udah gak ada. Jangan harap, makanya kita pengen punya anak yang soleh. Anak soleh insya Allah pinter, tapi anak pinter belum tentu soleh. Bocah kalau punya anak pinter kok kerjanya minta-minta orang tua. Tanah udah dijual, ngakunya belum, udah pinter. Tanahnya itu juga, suratnya ada 4. Orang punya pinter. Akhirnya tanahnya dijual sama dia, di paling tuaan banyak dapatnya. Ada yang bontong, dapat pojokan. Mana pojokan kuburan? Enggak dalam kubur ngomong buset lagi gua. Gara-gara bocah pinter. Makanya kita pengen punya anak yang soleh. Anak soleh insya Allah pinter, alhamdulillah. Dulu orang tua anaknya banyak kagak ngerasa susah kok. Gak harus gini mah Haji. Saya punya saudara, keluarga itu punya anak 13 semuanya cewek bang. Saya doang laki sendiri 13. Itu kalau masih kecil makan bareng, ya Allah bawa menjaman susah, rasain mandi anduknya kecil dibeli main, diliput jadi satu, makan satu nampak, ya ini satu nampak sepiring nasi kok, anak 13 nasi sepiring, tapi emak akalnya banyak, nasinya sepiring dia beli nasi goreng, mau kudunya 3 bakul dia. Artinya itu nasi keuruk sama bakul. Makan bareng cetong buat perut hidup sampai sekarang. Orang tua kita kreatif, bagaimana kalau anak gua bisa makan? Yang penting anak gua bisa makan tuh orang tua dulu. Ngarepin makan daging dari mana? Emang zaman susah. Makan daging ngarepin tahlil doang.
Ada yang mati baru udah tahlilan. Disuruh dan ikut bapak lu cuma ngapang, ikut bapak lu sama tahlil. Tuh, enggak kan lu pulang bawa beres. Dua kalau dapat dua ya daging sekepel kok anak banyak dikopetin yang berbut yang berbut dikopetin dikit-dikit nih buat lu nih, jadi nggak berasa daging kayak jam doang. Pengen makan daging ngambil orang mati dulu. Pernah 3 bulan kagak makan daging, Mbak, enggak ada yang mati. Nah, biasanya yang motor pakai ngomong, Mbak, emang nggak ada yang mati apa ini? Bapak nyaut ntar kali naik ntar sore ya. Ada aja pas sore marbot ketimbang beduk mati. Tuh sampai begitunya orang tua dulu Bang, tetap buat anak benar. Dikit-dikit buat anak gak ada ruginya kita. Makanya punya anak banyak, jangan semuanya pinter, sisain satu yang bego tapi bener. Daripada pinter kagak bener, mendingan bego bener. Diajak ke mall kagak mau, si bego. Dibeliin motor ninja nggak mau, diajak gaul nggak mau, dikatain sama teman bego banget tuh nggak gaul, diajak ke mall nggak mau, biarin rumah nggak ngapa-ngapa, dikatain bego. Yang penting gua di rumah, asal disuruh mak warung baru tuh mau. Tuh bego. Tapi bener, emaknya sakit, perutnya digoreng balsem sama dia. Emak sakit mah, emak sakit ya mah. Pakai balsemnya mak digoreng balsem, emaknya buang dari depan sampai ke belakang. Emaknya sampai kepanasan. Emaknya teriak panas neng, emak kepanasan diambilin payung sama dia. Masih bego. Tapi benar biar kata Biru, daripada punya anak pinter di mana-mana di luar negeri, di Amerika, di Jepang, nggak bisa baca Quran, ngaji nggak pernah ngaji. Pas semuanya sekarang yang pinter kagak pada pulang di Jepang, di luar negeri, yang ada kan si bego. Akhirnya si bego udah pulang sana. Bener Bu? Ya orang jadi bisa ngaji dibaca Quran dah. Ya Yasin wal Quran hakimin nagamil mursalin, emaknya lagi sekarat girang gitu, malaikat turun doain semua. Datang anak yang pintar dari luar negeri ngaji malu sekarang disuruh mau nggak bisa pamir nggak bisa yang ngaji akhirnya kepaksa ngaji juga pakai terjemah surat Yasin pakai bahasa Indonesia, tulisan dari kiri ke kanan. Yasin A-nya banyak, I-nya banyak, depan emaknya lagi sekarang dibaca ya Asin ya Asin. Emaknya lagi sekarang udah jadi mati kok, emaknya sampai mendelik tambahin air dikira sayur kali. Yang asin nggak ada ruginya kita Bang. Kita kepengen walaupun belum bisa nyenengin hati orang tua, jangan pernah nyusahin hati orang tua. Bener? Apalagi yang namanya emak, jasanya luar biasa. Lebih sayang sama anak emak. Bapak-bapak kurang telaten. Emak telaten banget ngurusin anak, punya anak kecil tengah malam nangis, yang bangun emaknya, bapaknya mau nggak bangun. Bapaknya kena bocah nangis, siapa nangis bujak emak kurang telaten ngurusin anak. Makanya emak sayang buat nyuapin anak makan, anak belum mangap, emaknya udah mangap dulu. Emak tuh sayang banget. Makanya emak kondangan, muludan, ya enggak, pengajian nggak pernah lepas dari tas kecil di bawah. Karena tas sekarang udah gede, fungsinya banyak, semahal apapun tas pasti ada fungsinya. Kue talang nganggur jamur, kue pepe, masukin kue pisang buntel aja terus di situ. Buat siapa? Lagi enak-enak makan tuh emak, anak nangis yang kecil, dilihat jam tinggal itu makanannya, bener Bu, dilihat anaknya, anak gue langsung dijenggokin sama emaknya, habis jenggokin kelar langsung dilanjutin makannya, nggak pakai cuci tangan lagi, campur sama sambal kuning. Tuh emak perjuangannya. Makanya berapa banyak manusia hidup jadi manusia besar lantaran besar di tangan emaknya. Maka rata-rata yang mati duluan bapak-bapak. Kalau bapak mati duluan, anak banyak rapi diurusin emaknya. Itu rata-rata begitu. Kalau emak mati duluan, anak masih banyak, berantakan tuh anak. Bapaknya kawin lagi. Makanya emak sayang, satu orang emak bisa ngerawat 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat 1 orang emak. 1 orang emak bisa ngerawat 10 orang anak.
satu orang bapak bisa ngerawat 4 bini. Wah, PPKM ya. Pengen poligami kurang modal. Rasulullah lahir ke muka bumi bang, nggak kenal muka bapaknya, diurus sama emak jadi manusia besar. Seorang tokoh dari India namanya Mahatma Gandhi lahir ke dunia nggak kenal muka bapak, diurusin sama emaknya, disekolahin sama emaknya, bahkan sampai disekolahin ke luar negeri, ke Inggris, dipesan sama emaknya si Gandhi. Apa kata emaknya Gandhi? Belajarnya benar di Inggris, pertahankan budaya Indiamu, jangan tergoda oleh bule-bule di Inggris. Mahatma Gandhi jadi manusia besar lantaran besar di tangan emaknya. Emak perannya luar biasa. Maka kita kepengen emak-emak milenial apa alumnium kita nggak tahu ya emak-emak, ayo sekarang pendidikan anak 80% dari emak, 20% dari bapak. Insya Allah kita kepengen anak-anak kita dibentuk melalui tangan emak-emak yang soleh, emak-emak yang soleh. Amin ya robbal alamin. Haul manfaatnya buat orang yang bikin haul. Ayo jangan pernah kita kecil hati. Harta, tenaga, pikiran yang kita keluarin buat haul malam ini, insya Allah yakin dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita keluarin. Yang ketiga manfaatnya haul diantaranya apa? Bermanfaat buat orang yang datang haul. Siapa? Kita semua yang hadir malam ini. Diingatkan kembali bahwa kita masih nyusul seperti almarhum yang kita haulkan malam ini. Dan insya Allah kita berharap umur kita dipanjangkan oleh Allah dalam taat ibadah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jangan pernah kita ada kesempatan, ayo kita hadir acara haul 7 hari tahlilan. Insya Allah itu semua mengingatkan kita akan kematian dan semakin kuat iman kita, menambah cinta kita kepada Allah, sehingga ibadah yang kita lakukan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ingin berjumpa kepada Allah, siapin bekal. Pemankana ada ayatnya itu, man kana yarju wa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tuh begitu ada dalam akhir ujung surah Al-Kahfi. Kita pengen ketemu Allah dengan apa? Dengan cara berbuat amal soleh, amal kebaikan. Insya Allah kita ketemu dengan Allah membawa amal yang baik. Alhamdulillah, dalam kubur-kubur kita menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Dah, ini aja kok udah lapar saya. Ya, dah. Ya, kita baca Fatihah, minta sama Allah mudah-mudahan kita yang hadir Allah kasih sehat, panjang umur, yang banyak, yang berkah, yang halal. Kita minta kepada Allah anak-anak kita yang sedang pada belajar, kita doain diberikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, telah jadi anak-anak yang sholihin dan sholihat. Doain orang-orang tua kita, guru, keluarga yang mendahului kita, yang meninggalkan kita, diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Terkhusus orang tua kami almarhum wal maghfurlah Bapak Muhammad Zaini bin Qongmadjen uhihi wa furu'ihi syaulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak hadirin jamaah yang berbahagia, jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Dan tutup doa ya, doa ya, dan doanya juga banyak, langsung doa makan. Ini aja dari saya, banyak kekurangan, banyak kesalahan. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumber di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada perawan rambutnya panjang, tolong bawa kemari. Sekian, mohon maaf, banyak kurang, banyak kesalahan. Ya, aku aja
lagi jangan lupa anak pitik dimakan tikus, beli plastik tolong dibungkus. Kalau ada ya kalau kagak bagaimana kayak usaha ini. Ingetin doang, ngasih tahu, jangan dianggap bercanda. Ini aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.